Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pengangguran. Nah, pengangguran di Indonesia seringkali dianggap sebagai sumber dari segala masalah, terutama tindakan kriminal. Sebab dengan tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan menjadikan seseorang terkadang melakukan tindak kejahatan. Nah, bahaya juga ya dampak pengangguran terhadap lingkungan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di materi pengangguran. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pengangguran. Di sini, pengangguran merupakan seseorang yang masuk dalam angkatan kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang menyiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang menyerapnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sendiri memiliki banyak jenisnya. Kita di sini dapat membedakan pengangguran berdasarkan penyebab dan sifatnya. Yang pertama, ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Di sini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Contohnya yaitu dari struktur pertanian berubah ke struktur industri atau ke niaga, sehingga tenaga kerja di bidang petani tidak bisa bekerja karena terbatasnya kemampuan. Yang kedua ada pengangguran konjungtur. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Contohnya, ketika terjadi resesi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan atau terjadinya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, serta jarak. Yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi secara berkala karena adanya perubahan musim. Contohnya, petani yang bekerja pada saat musim tanam dan musim panen saja. Yang kelima, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang tergantikan oleh teknologi. Misalnya, petani membajak sawah menggunakan traktor, yang dulunya petani membajak sawah menggunakan kerbau ataupun sapi. Yang keenam, pengangguran voluntari. Nah, golongan ini merupakan orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan, akan tetapi mereka tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Contoh dari pengangguran voluntari ini yaitu misalnya mereka mendapat warisan dari keluarganya, seorang ibu mengurus rumah tangga, atau seorang anak sedang dalam masa studi. Untuk selanjutnya ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini merupakan angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak maunya mereka bekerja, atau juga tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar pendidikan
Jadi karena adanya tenaga kerja tidak bekerja secara optimal sebab tidak adanya pekerjaan untuk sementara waktu. Misalnya, pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Pengangguran sendiri pastinya akan memiliki dampak bagi para masyarakat. Nah, di sini dampak pengangguran terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada kategori ekonomi, yang kedua ada kategori sosial, dan yang ketiga ada kategori pendidikan. Untuk kategori ekonomi, ini mengakibatkan turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, serta berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Yang kedua ada sosial. Dalam dampak sosial ini memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Dengan banyaknya pengangguran, kebutuhan dalam keluarganya pasti tidak akan terpenuhi, sehingga menjadi nekatnya para masyarakat untuk melakukan tindak kriminalitas. Nah, selanjutnya ada dampak di bidang pendidikan. Dengan banyaknya pengangguran dapat meningkatkan angka putus sekolah karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pengangguran merupakan suatu masalah yang serius, baik itu bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi negara. Tentunya pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi angka pengangguran. Di sini terdapat beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama bisa dengan mengadakan bimbingan dan